Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim SMPK 1 BPK Menabur Bandung. Kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri dan 2 rekan saya, Pak Eru dan Ibu Yogi. Kami GMP mata pelajaran IPS akan menceritakan atau menjelaskan perkembangan kehidupan masyarakat yang ada ditinjau dari segi geografis, sosiologi, ekonomi maupun sejarahnya. Yuk kita masuk ditinjau dari bagian sejarahnya. Nah, sejarah Kota Bandung itu secara resmi dimulai pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19. Kota Bandung itu didirikan oleh dan atas kehendak kebijakan Bupati Bandung yang ke-6. Akan tetapi, proses berdirinya dipercepat oleh pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada abad ke-36. Waktu itu dipimpin oleh Herman William Daendels. Dan kalau berbicara zaman dahulu, sejarah dari Kota Bandung ini dibagi menjadi 2. Ada Bandung Selatan dan Bandung Utara. Kalau kita lihat nih, Kota Bandung zaman dulu itu sangat-sangat didominasi oleh yang namanya perkebunan. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Nanti kita akan bahas ditinjau dari segi geografinya. Jadi, kalau kita tinjau dari segi sejarahnya atau bagian sejarahnya, ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia, bangsa Eropa itu memperkenalkan yang namanya cara bercocok tanam. Ditambah lagi, kalau kita lihat zaman dulu, wilayah Bandung Barat itu dipenuhi oleh lahan perkebunan maupun lahan pertanian. Dari sejarah inilah, ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia, dia memperkenalkan juga yang namanya cara bercocok tanam yang baik. Sehingga bangsa Indonesia mengenal yang namanya cara bercocok tanam. Kalau zaman dulu, wilayah Bandung Barat ini dipenuhi oleh lahan pertanian maupun lahan perkebunan. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, kalau kalian lihat di gambar ini, wilayah Bandung Barat sekarang dipenuhi oleh tempat wisata. Jadi bayangkan saja, dulunya lahan pertanian maupun perkebunan sekarang dijadikan ladang berwirausaha. Perkembangan Kota Bandung dari zaman dulu sampai sekarang ditinjau dari segi geografisnya, kira-kira bagaimana ya? Yuk kita simak penjelasan Secara dari Pak Eru. geografis, Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan sehingga bentuk morfologi wilayahnya seperti sebuah mangkok raksasa. Kota Bandung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat serta berada pada ketinggian kurang lebih 768 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk dengan suhu rata-rata 23,5 derajat Celcius. Pada zaman dahulu, wilayah Bandung, khususnya Bandung Utara, masih berupa wilayah perkebunan. Seiring dengan perkembangan zaman, Kota Bandung telah mengalami perubahan tatanan kehidupan yang sangat besar. Saat ini, wilayah Bandung Utara sudah didominasi oleh banyak pemukiman penduduk dan tempat-tempat rekreasi seperti floating market dan lain sebagainya. Secara sosiologis, masyarakat Kota Bandung pun mengalami mobilitas sosial yang sangat besar. Salah satunya disebabkan karena perubahan tempat tinggal. Lingkungan pemukiman yang dihuni seseorang sering dijadikan ukuran untuk menentukan kelas sosial orang tersebut. Mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat Kota Bandung adalah mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Mobilitas sosial vertikal ialah perpindahan penduduk dari suatu kependudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya. Contohnya ialah perubahan profesi dari seorang pekerja menjadi seorang manajer dan sebaliknya. Mobilitas sosial horizontal ialah perpindahan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya ialah perpindahan seorang guru dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, itulah kalau kita tinjau dari segi geografi atau segi sosiologinya. Sekarang kita masuk dan kita tinjau yuk. Kalau dari segi ekonominya kira-kira menguntungkan atau enggak ya? Berikut adalah salah satu kondisi alam di kawasan Bandung Barat Lembang. Sebagian besar penduduk kegiatan ekonomi masyarakatnya adalah perkebunan dan pertanian.
potensi penggerak perekonomian kawasan ini memiliki 4 modal dasar, yaitu 1. Kedudukan geografis yang strategis pada jalur perlintasan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Yang kedua, sumber daya alam dan energi potensial yang memberikan nilai tambah. Yang ketiga, sumber daya pariwisata yang memadai. Dan yang keempat, karakteristik masyarakat yang religius, harmonis, terbuka, dan mudah mengakses informasi. Perluasan wilayah Bandung Utara dimaksudkan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan ruang untuk kegiatan pembangunan dan dalam rangka terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya pembangunan, maka akan terjadi mobilitas sosial. Akan semakin banyak pemukiman penduduk, kegiatan ekonomi masyarakat berubah mengikuti perkembangan yang ada. Akan semakin berkurang lahan pertanian dan berubah menjadi kawasan wisata, industri, dan perdagangan. Meskipun perkembangan dan pembangunan yang dilakukan berdampak negatif, antara lain berkurangnya lahan pertanian dan semakin banyaknya penggunaan lahan untuk pemukiman penduduk, tetapi kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih banyak ragam. Salah satunya terbentuknya pasar yang akan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang muncul antara lain dibukanya tempat-tempat wisata alam. Bahkan, pertanian dan perkebunan pun bisa dijadikan objek wisata bagi masyarakat yang gemar menikmati keindahan dan suasana alam. Nah, itulah pemaparan mengenai perkembangan Kota Bandung ditinjau dari segi geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Sekian, terima kasih.